saya Zulfan Aryo Bagaskoro. Ari Bagus Zulfan Aryo Bagaskoro. Oh, Ari Zulfan Aryo Bagas. Zulfan Aryo Bagaskoro. Oh, panjang banget tuh. Iya, panjang namanya. Nama Jawa itu, Bu. Iya, nama Nenek. Jawa. Nama Jawa. Nama Jawa. Karena terus? papa kan Orang sini. Orang mana, Bapak? kalau opah itu orang opa kan di Jakarta, opa oma di Jakarta, kakek nenek. Cuman aslinya katanya di Kutuarjo, punya pesantren di sana. Kutuarjo, kan cedak jadi. Iya, cedak. Tapi nenek bahasanya gimana ya? Ya begini aja sudah. Iya. Gak apa nih. Nggak bisa bahasa Jawa yang halus nenek kurang baik lah. Iya, saya Bahasa juga Jawa nih. yang halus. Alhamdulillah makanya cocok pas. Saya nggak bisa bahasa Jawa nih. Daripada salah-salah nanti Iya. diketahui, mendingan nasional saja. Iya, saya juga nggak bisa. Tapi nih. kayaknya sombong ya kalau bahasa di Jawa Enggak. bahasa itu Enggak lah. enggak ya. Terus bagaimana? Nah, jadi kan ini saya mau menganamnesis nenek CAI-nya tentang katarsis CEA ya, katarsis education sama Apa itu? analisis akhirnya, actionnya. Tapi nenek itu kurang mengerti bahasa dokter Toto yo. Ya, Jadi- jadi katarsis itu sebenarnya kan mencari tahu nih tentang emosional nenek ini, tentang penyakit yang nenek derita gitu. Education tuh nanti mungkin saya bisa mengedukasi, ngasih pola pelajaran yang sudah saya terapin di otak saya itu iya. buat sebaiknya tuh bagaimana sih gitu untuk menanggulangi penyakit yang nenek derita. Iya, iya. Terus cross actionnya nanti mungkin nanti juga dari tata laksana yang udah nenek makan tuh obatnya apa aja gitu. Tuh. Iya. Gitu Nek ya. Iya. Nah, jadi pertama nih Nek, tentang penyakit yang nenek derita tuh sebenarnya apa ya Nek? Sekarang ini. Ya, Sekarang ini pertama dulu ya. ya, oke. Pertama nenek dulu kan masuk itu di dokter Pus itu tuh, Bagus nih. Terus nih. Puswantoro. Oh, Puswantoro. Oke. Nah, nenek masuknya gula Oh, pertama. Kan nenek tiap bulan terus berobat. Terus sama dokter Pus itu masuk ikut prolanis gitu. Terus nenek ikut prolanis terus dari tahun 2014. 2014. Iya. Oke. Nah, dan itu sekarang ini alhamdulillah bulan ini ya terkontrol. Alhamdulillah. Cuma tensi yang ranking Gini. bukan tinggi katanya ranking nyebutnya. Katanya ini dan nenek disebutnya di prolanis itu semua manggilnya nenek, padahal bukan namanya nenek ini sebenarnya. dipanggil nenek karena nenek udah tua memang. Iya. Gitu. Jadi, Tapi awet muda nih ya. udah tua dah. Iya. Iya, tapi awet muda nih. Bener. Terus Mantap. alhamdulillah sekarang tensi nenek itu. Terus ada juga dengkul Sakit. ini yang kiri. Nah, terus kemarin sore kan ambil obat, kemarin diambil darah ini tuh, Dicek kemarin darah. dicek darah untuk tiap bulan. Kalau 6 bulan sekali itu cek lengkap. Nah, yang cek lengkap bulan 6 bulan yang lalu diambilnya tuh bulan berapa ya? Kolesterolnya 220. Nah, kemarin nenek ada habis sakit itu kan? Masa nenek kolesterolnya 235. Waduh. Nah, terus tensinya 170 padahal Waduh. 70. Lumayan ini. Nah, ini yang ke belakang habis sakit itu kan. Nah, tadi malam nenek di tensi 165 per 70. Nah, sekalian ini di tensi ini ambil kolesterol dengan asam urat. Asam uratnya 3,39. Itu tinggi kan? Ya. Itu tinggi. Tapi belum terlalu lumayan. Nah, terus itunya
eh, kolesterolnya 217 Oke. begitu. Nah sekarang yang dikasih obatnya itu ya nah, obat tensi, terus nenek itu terus dikasih metformin terus. Oh ya, karena Padahal- gulanya gimana? Udah dicek lagi nggak? Ya ini belum turun ini, Oh. yang diambil ini belum turun, mungkin besok apa. Oh, oke. Tapi nenek itu kalau masalah gula tidak pernah sampai 200 sekarang ini, paling 80, terus 90 paling segitu. Paling tinggi 100. Bagus tuh, Nek. Iya. Itu sudah setelah makan atau sebelum makan diceknya gulanya yang 80 Nenek 90. ceritanya kalau orang-orang bilang puasa, Hmm. nenek ikut puasa. Hmm. Ya puasa ya segitu, nggak puasa ya segitu. Kebanyakan nenek yang nggak puasanya. Karena Bagus, ya. puasa katanya 8 jam atau 10 jam. Ya. Atau nenek, nah kemarin nenek katanya kalau puasa tuh dari mulai malam gitu tuh sudah nggak makan apa-apa sampai besok pagi dicek, belum tahu nih, belum turun. Nah, Tapi nenek nggak ngerasain sampai gitu, nggak sampai segitu. apa. Cuma ya tensinya ini nenek belum bisa ngatasi gitu. Oh, oke. Tensi. Terus kalau misalnya untuk obat tensinya itu dikasih nggak, Nek? dikasih almodipin Amlodipin, dengan Cande, candetasan sartan. Oh, berapa mili tuh? 10 10 mili. 10 mili, 10 mili, itunya juga 10 mili. Terus Berapa? metformin. Nah terus waktu nenek vertigo itu tahannya dikasih obat vertigo, kena lambung tuh nenek kemarin. Oh, ada Ini riwayat. Jihan ini, Jihan Riwayat yang sakit lambung juga. iya waktu itu, sekarang nggak tahu tuh lambung bagaimana. Itu lambung apa nggak ngerti nenek. Jadi sudah nggak tahu lah, sudah lewat gitu sudah. Vertigo juga obatnya masih ada tapi nggak pernah diminum lagi. Oke. Soalnya sudah nggak pusing, sudah nggak apa-apa gitu. Jadi ya insya Allah, cuma nenek itu dari awal sampai sekarang belum berhenti minum yang kunyit, Oh ya. kunyit gitu, jahe, serai, Oke. kayu manis, cengkeh, apa Natural. belum berhenti sampai sekarang. Bagus banget tuh, Nek, sebenarnya. Jeruk, Hmm. pakai jeruk nipis, Hmm. dengan kakek ya begitu minumnya. Makanya panjang umurnya ya. Alhamdulillah. Itu mah Gusti Allah mungkin ya. Iya. Alhamdulillah lu panjang umurnya. Ya, mungkin itu ya, nggak tahu nenek bagaimana gitu. Ah, dari mulai pindah ke sini tuh belum putus nenek minum itu terus. Cuma yang nenek belum bisa ngatasi ya tensinya itu, karena apa menurut dokter itu dari pikiran kita, Ya. dari pikiran. Terus ya namanya pikiran, semua juga punya orang pikiran. Apalagi nenek di sini itu sampai ada ibunya itu 2 itu yang gede-gede tadi. Iya, tidak bisa mengatasi, cuma tensinya nenek itu dengan ini dengkul. Sakit. Sakitnya nggak seberapa sih, cuma Kadang-kadang ya. sekarang Berat, ini berat. nenek dari mulai nyebut sakit itu sholat sudah tidak duduk di kursi sekarang, Oh. tidak bisa gini. Nah kemarin dari Cilacap itu si kakek bilang begini, coba katanya belikan obat lah di sana, obat Cina katanya gitu. Dan nenek tuh sampai di Cilacap, di Ragil itu tuh tuh bapak minta obat Cina katanya untuk dengkul gitu. Terus ya nyari, ayo kita cari mak gitu. Kebetulan toko yang satu tutup, ada toko yang satu buka. Ada obatnya dengkul, ada katanya, ada. Harganya 45.000, isinya 20 biji. Obat Cina itu untuk dengkul, untuk asam urat. Oke. Itu ceritanya. Nah ini sekarang itu minum itu dulu, obat yang dari dokter berhenti dulu. Oh. Tapi nenek juga takut kalau nyambung ya obat dokter ya. Itu kan Terlalu banyak ya. sebar herba kan mungkin. Iya. Kalau Jadi- dari Cina.
misalnya sebenarnya nek untuk tensi itu pertanyaannya dulu nih ya. Untuk tensi kalau misalnya waktu tinggi itu tuh apa yang nenek rasain? Sakit Ini kepala? nggak punya rasa. Nggak ada rasa sakit kepala gitu? Enggak. Nggak ada. Yang punya rasa itu cuma kemarin itu yang lambung dan vertigo itu yang nenek bisa rasakan. Cuma kemarin itu saja. Cuma kalau kepala nggak sakit gitu? Waktu kemarin berat gitu apa, Oh, iya. terus nggak tahu bagaimana itu ditanya juga sudah nggak nyambung kemarin. Tapi sekarang nggak itu. Ya. Dari sebelumnya sakit juga nggak. Tensi itu apa ini pegel atau apa? Alhamdulillah nenek tidak. Katanya itu lebih bahaya katanya. Ya sebenarnya itu kan gejala nih, gejala kemungkinan misalnya itu tensinya udah tinggi banget. Karena kan juga ini kan juga Nenek ada pernah riwayat. 230/120. Waduh, Pernah nenek? bener ya. Pernah. Luar biasa. Iya. Tapi Pernah. waktu di 230 itu apa yang dirasakan? Tidak apa-apa. Santai banget gitu ya Nek ya. Nah yang kemarin itu jam berapa waktu nenek diopname itu? Gula. 200 gulanya, Tensi. tensinya 190 apa 180. Segitu. Padahal dari rumah 220 itu. Dari rumah 220 itu kan. Di anu sama Mas Agung itu. Ya. Ditensi sama Mas Agung. Itu. Jadi nenek itu kenapa tidak rasa itu? Kenapa? Iya. Karena sebenarnya nih kalau misalnya ini ada baru kemarin tuh sempat saya obrolin juga nih sama orang-orang medis yang lebih berpengalaman nih. Jadi sebenarnya kan Allah ini kan ngasih struktural dari tubuh manusia itu berbeda-beda nih. Jadi kan yang paling kuat itu adalah faktor keterbiasaan. Jadi kalau misalnya tubuhnya itu udah biasa dengan darah yang tinggi, itu tuh buat ngasih impuls buat nyeri, sakit kepala dan sebagainya itu jadi problem di dalam tubuh tuh berkurang nih. Karena nenek udah biasa darah tinggi gitu nih. Mungkin kalau misalnya nenek jadi hipotensi, darahnya rendah, mungkin nenek belum lebih pusing, malah keliengan mungkin. Mungkin. Iya, Ya, karena mungkin, nggak biasa. Iya. Iya. Faktor keterbiasaan itu sangat penting nih dalam tubuh manusia, dalam segala apapun itu. Jadi faktor keterbiasaan itu mempengaruhi nenek tuh darahnya setinggi apapun tuh nggak berasa apa. Cuman yang kita tanggulangi di sini kan karena nenek juga punya riwayat diabetes mellitus, gula darah tinggi. Iya. Itu kan yang ditanggulangi itu supaya pola makannya diatur, supaya kolesterolnya nggak tinggi, gulanya nggak tinggi, supaya apa? Supaya kebanyakan kasus penyakit orang gula darah tinggi dengan diabetes mellitus itu yang ditakutkan adalah stroke. Itu Iya, stroke iya. iskemik maupun hemorrhagic Betul. gitu. Nah, jadi hal tersebut tuh mau nggak mau tuh dari pola hidup juga. Iya. Tapi alhamdulillah nenek terangin tadi itu buat konsumsi natural yang kayak jahe gitu. Iya. Itu bagus nek. Iya, iya. Nah, itu bagus. Cuma itu nenek nggak lepas sampai sekarang. Nggak lepas. Tetap Mungkin itu juga nggak ada yang ngasih tahu, cuma atur nenek sendiri. ya nggak apa-apa. Tapi Ya, yang atur penting nenek sendiri. tetap Pakai salam. Kayak jadi nenek mikir begitu. Ternyata manusia kayak kambing ya. Minyak kambing. Ada salam, ada serai, jahe, kunyit. Coba. Cengkeh, kayu manis, kapol, salam, apa enggak gula itu manusia dijadikan gula cuma enggak direbus. Iya, tapi memang bisa dirasakan memang. ya. Jadi Makanya umurnya panjang tuh nek, karena pakai konsumsi itu yang apa natural yang Allah kasih ini bagus gitu. Kan isi kandungan sebenarnya kunyit, jahe dan sebagainya itu bagus nek. Kalau kita teliti dalam ya tentang itu masuk ke laboratorium tuh bagus isinya gitu. cuma kalau masalah ini dengkul mungkin apa ini Itu karena umur. Ya. pelumasnya habis. Pelepasan tulang, mohon maaf. Enggak, Enggak ya. keropos mungkin. Kalau keropos udah nggak bisa jalan. Ya maksudnya enggak yang terkenal. Itu kakek itu. Nah, Kakek itu kan pakai teken. Nah. Kadang-kadang kakek kalau sudah ininya bunyi katanya. Oh itu bunyinya kluk katanya gitu tuh kakek tuh. nah, Mungkin itu bisa jatuh tuh kakek. nah karena tingkatnya nih, tingkat misalnya nih ya. Kalau analogi gampang ini orang kan dari muda, remaja, dewasa tua. Nah, kalau nenek tuh bagusnya itu tuh peningkatan buat kerusakan tulangnya itu pelan karena konsumsi nenek bagus, makanannya bagus gitu kan. Nah, terus kalau misalnya buat aktivitas nenek menurut nenek bagaimana? Aktivitas sekarang.
dari 10 tahun yang lalu deh. Aktivitas kalau dulu ya ikut-ikutan lah kemana. Sekarang atur diri sendiri, takut menyusahkan orang. Oke. Gitu. Daripada menyusahkan orang, lebih baik nenek diam saja. Maksudnya dari 10 tahun yang lalu itu tuh olahraganya tuh sering nggak? Yang waktu dulu masih di Papua tuh. Oh, dulu di Papua nih. Tidak bilang kan, nenek orang Irian. Oh, alah. Saya baru tahu nih. 35 tahun. Jadi di sana olahraganya ya masak. Soalnya nenek dipercaya kerja kantin. Kantin kantor Kodim. Kantor Jadi nenek anunya memasak gitu untuk makan panglima, untuk makan dandim, anggota gitu kalau yang jaga. Nah sekarang sudah pindah ke sini malah olahraga, senam. Di sini malah sudah nenek-nenek suruh senam. Ya, tapi nggak apa-apa tuh nek, bagus. Tapi ya ikut nenek senam. Nggak ikut? Ikut Alhamdulillah. Bagus nek. Senamnya senam lansia. Apa bagus. Ya. Karena kan bukan, mohon maaf nih ya, Iya. karena emang secara tidak langsung kan emang Allah tuh kan menciptakan manusia ini kan ada umurnya nih. Iya. Nah makin tua tuh kan ada pengokosan tulang. Iya betul. Iya. Nenek juga. Tapi tetap kami semakin kuat dilatih, itu semakin bagus buat tubuh manusia gitu. Iya. Karena nenek aja tuh itu sebenarnya nih ya, saya punya banyak pasien belakangan ini yang saya telaah dan saya anamnesis dan diagnosis, akhirnya itu dengan riwayat gula darah yang lumayan tinggi, diabetes mellitus dan hipertensi, itu kebanyakan stroke nih. Tapi nenek kan alhamdulillah bagus kan. Enggak lah. Bagus deh, nggak nyampe ke sana kan, makanya berarti polanya itu bagus. Mungkin tapi tetap mau nggak mau emang nanti dilihat lagi gula darahnya berapa. Kalau misalnya emang gula darahnya lumayan tinggi, boleh dimakan lah obat-obatan yang diciptakan manusia nih tadi kayak metformin ya dan sebagainya gitu tuh. Nenek jarang tuh minum metformin, dikasih satu bundle tuh. Tadi malam kan ambil obat tadi malam, karena kemarin di ini. Terus kalau nunggu besok Senin mau pengajian tuh di Cacaban ini. Mendingan nanti malam aja dengan Bahati. Terus lah ini bagus nih tensinya. Tensi bagaimana dok ini? Ya segini ya, ranking banget lah katanya. Tapi kalau nenek misalnya sudah 150 tuh nenek sudah senang banget. Senang, cuma sampai senang. Tapi nggak nyampe rasa bagaimana tidak. Normal ya. Iya, yang penting nenek kalau misalnya tensi kan punya nenek juga tensian di rumah. Kalau misalnya 190 apanya yang harus tidak boleh makan ya? Itu coba gitu aja nenek ngomong sendiri. Begitu. Jadi ya nenek mungkin ngatur sendiri saja, jadi bagaimana ya? Nah, dokter bilang jangan terlalu banyak makan asin. Loh, sayur kalau nggak pakai garam bagaimana lagi? Nggak boleh makan yang goreng-goreng. Saya nggak suka tempe goreng banyak-banyak juga. Nenek nggak suka tempe yang lebar-lebar itu digoreng, nggak suka. Jadi saya makan banyak gorengan katanya, nggak suka juga. Terus masalah gula, nenek minum pagi itu orang bilang katanya saya nggak berani makan gula. Menurut nenek kenapa nggak berani makan minum manis? Karena kalau tidak katanya lemas katanya. Ini tetap pakai jeruk, yaitu gula merah, gula aren itu, terus jeruk nipis, yaitu yang tapi masih sering konsumsi nggak nih yang gulanya tinggi? Tapi gula yang dari pabrik gitu nih? Enggak pernah lagi. Enggak. Yang gula putih maksudnya? Iya, dikit-dikit tapi ada. Enggak pernah. Ya mantap. Pernah kalau disuguhin. Gitu. Tapi kalau buat nenek sendiri buat gitu enggak lah. Enggak. Bagus. Gitu. Nenek punya kulkas 2. Pak nenek pada minum es enggak pernah. Oh iya, mantap. Kalau minum es muntah malah. Oh, enggak menerima perutnya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah nenek. Ya orang bilang katanya jangan sampai kena stroke, ya jangan lah. Iya, jangan sampai kena stroke. Makanya emang terapan dari obat-obat yang diberikan itu sebisa mungkin kayak metformin dan sebagainya dicek. Makanya nanti kan
belum keluar nih hasilnya nanti ya. belum ya. Nah buat gula darahnya Paling nanti 80. ya amin, kami emang harus gulanya serendah itu, mungkin konsumsi metforminnya boleh itu dibuang dulu sementara. Memang tidak diminum sama nenek. Tapi Tapi misalnya dokternya bilang ini metformin minum terus toh. Iya dok, iya saja. tapi kan misalnya emang itu agak sedikit tinggi emang harus diminum terus ya. Iya. Tapi kalau tinggi kan 100 itu sudah tinggi belum kan? Berapa? 100. 100. Iya tergantung. Itu kalau misal itu rendah di sini hitungannya. Sedang normal. Nenek itu yang namanya sampai 100 itu jarang. Oh bisa ya sekarang. 90. Padahal dulu pernah 200. 200 masuk awal. Nah itu makanya saya bingung Masuk ya. awal 200 karena kan nenek tiap sasi berobat terus. Keren ya bener. Nah, Bisa berobat gitu. terus dokternya bilang ikut Prolanis ya. Apa itu dok Prolanis? Dimangane bayar terus, katakan punya BPJS, punya Iya. ASKES gitu. Ikut Prolanis ya. Kalau zaman dulu kan langsung 1 bulan langsung masuk tuh. Kalau sekarang katanya harus ke Pantualuya dulu lah, apa ke Citro dulu, nanti baru dapat. Nah, nenek masuk ke situ. Dikasih mungkin waktu itu mungkin obat gula atau apa, nenek juga nggak ngerti. Oh, oke. Nggak ngerti. Nah, sekarang tiap bulan diambil darah. Ini untuk apa sebenarnya ini darah? Nenek tanya. Oh, Ngecek gula katanya. oke. Ngecek gula. Tadinya nenek jamin biasa aja apa itu. Nggak ngerti. Gitu. Kesini nenek baru Iya. gitu. Sebenarnya itu kan kalau misalnya untuk pengambilan gula, penampilan darah buat ini itu buat cek nih. Buat jadi kan ada namanya langkah preventif nih. Langkah preventif buat sampai pasien ini kediagnosis penyakit yang tidak diharapkan. Nah terus di Prolanis itu kan 6 stasi itu lengkap, cek lengkap sampai di urin kan, kencing bareng, Ya, apa ya, semua ya. semua. Nah nenek itu asam urat 5, terus TG, semua normal, di situnya normal. Tapi bahasanya nggak ngerti, tapi dibilang normal. Harus dilihat kan ya, itunya ya. Kalau misalnya kadar itu sebenarnya emang udah ada terapan dari apa ya laboratorium. Jadi berapa hasilnya nanti tuh kami saya emang itu case-nya Nah, normal terus berarti bagus. Nenek mau tanya juga, Apa tuh? teman nenek itu registrit TG itu apa? 1.350 itu apa? Tinggi ya, TG tinggi banget itu apa? tinggi maksudnya gimana? Nggak tahu TG kayak apa? Triglycerid. Registrit apalah? Triglycerid. Triglycerid maksudnya Nek. Mungkin di situnya. Tapi di tulisannya tinggi doang. Oh tapi nggak ada tulisan triglycerid. Nggak, 1.350 terus dikasih rujukan ke rumah sakit. Iya karena Itu katanya lemak jahat kan? bahaya Nek. Kalau triglycerid itu kan yang buat salah satu juga kan yang bagian kolesterol dan berbagai macam lemak itu tuh yang bikin sumbatan di darah gitu Nek. Nah itu yang bikin pembuluh darah tuh jadi kesumbat, jadi tuh pengen kencang terus. Jadi makanya hipertensi. Nah kalau hipertensi itu dicampur sama gula, dia nyumbat banget, terus nempel di situ gulanya tersebut di pembuluh darah, dipompa terus akhirnya pecah nih. Nah makanya kadang-kadang ada orang stroke namanya hemorrhagic, pecah pembuluh darah ke otak. Nah itu yang bikin stroke nanti nih. Jadi sebenarnya itu kan tata laksana kayak triglycerid tinggi dan sebagainya itu tuh emang harus disegerakan untuk pengobatan lanjutan karena kan supaya dia tidak lebih parah gitu. Makanya juga kan tujuannya di sini nih untuk nenek makan yang udah diberikan sama bagian medis atau kedokteran gitu itu agar tidak memperparah kondisi gitu, Nek. Jadi kan tetap selagi tadi kan dicek lagi tuh gula darahnya kan belum keluarin ya. Ya belum. Nanti kalau misalnya udah keluar nanti kayak tadi saya bilang ya metforminnya tetap dimakan. Iya. Nanti berapa coba lihat besok ya mungkin atau kapan. Iya nanti boleh dikabarin. Tadi malam itu mana yang kemarin nggak jadi belum katanya paling 2 hari lagi gitu.
nanti dikabari sama dia nanti. Hmm. Tapi kalau tiap dicek 6 bulan sekali sebenarnya ada. Ya. Oh ada. Ada. Oh mungkin boleh nanti saya cek. Ya, lihat ya. Nih, berdiri dulu kan. Iya Nek. Itu minum dulu itu. Ya. Ini udah minum obat nih. Apa yang biasa diminum buat ini sekarang? Nah, itu albumin itu dengan vitamin udah. Soalnya nenek sudah tua, sudah punya apa kulitnya sudah kayak koyor-koyor. Naik sedikit ya, naik ya. Gini ya. Tinggi banget sakit kok. 140, 100. 80, 110. Kalau ini sakit tinggi. Biasanya Jadi enggak. bisa dirasakan ini kali ini ini sakit banget itu tinggi. Per 110. Ya. Tuh kan, ngaco kan. Tadi malah 165 Tadi malam berapa? 105 per per 70. 70. Tapi digital bukan ini. Kan beda katanya, bagusan ini. Ya, alhamdulillah. Ya, pokoknya gitu nah ya intinya mungkin Maaf ya nenek nggak bisa berkata apa-apa, cuma itu udah banyak banget nih yang nenek udah jelasin tentang penyakitnya, riwayat penyakitnya dari 10 tahun tersebut, dari keluarga nenek yang nggak ada juga penyakit yang sama tuh nek. Ya itu udah cukup untuk menganalisis dan memberikan edukasi buat nenek supaya kedepannya tuh nanti penyakit kemungkinan penyakit lanjutan yang komplikasi namanya itu tidak terdeteksi gitu, bisa kayak stroke, serangan jantung dan sebagainya itu. Jadi emang mau nggak mau pola kehidupannya emang harus ditingkatkan lagi gitu, pola makanannya udah baik, menggunakan obat-obatan juga udah baik, jangan pernah diputus kalau misalnya itu diperlukan, misalnya kayak gula darah kalau misalnya metformin belum harus dimakan ya nggak masalah gitu. Emang kalau misalnya buat kandesartan, amlodipin mungkin itu kan karena gula darah karena tensinya tinggi, itu penting banget supaya jantungnya itu nggak terlalu kuat buat mengumpat, darahnya juga nggak kuat buat pembuluh darahnya berkontraksi namanya. tapi kalau misalnya nenek ini ya, ini siang tuh di jam 12 di tensi, otomatis itu Ya. otomatis ranking banget gitu. Nah kalau misalnya, padahal nenek nggak kemana-mana kan di rumah kan, karena sudah tensinya biasa tinggi. Terus lagi nenek belum minum obat, memang obat yang herbal itu baru minum. Nanti aja yang minum itu nanti itu. Mungkin Takutnya takut bertempuk itu dengan herbal dengan iya, makanya nanti nggak nenek- efektif malah. Nanti kok herbal ini ngerusak dari bahan kimianya yang mau masuk ke dalam tubuh. Nah itu Sangat bisa. itu begitu. Nah, Ingat fungsi. terus kemarin itu kan ini sakit sakit banget, mungkin asam uratnya itu mungkin kan. Ini sekarang enggak, nih enggak sakit, soalnya minum herbal itu. Nah, herbal diminum, nenek enggak dulu 1 hari enggak minum obat kimia, enggak. Tapi kalau nenek cerita tadi tentang
kadar asam uratnya itu rendah, bagus banget. Lah iya, tadi malam 3 sampai nenek jangan-jangan 9 itu kan ini naruhnya. Tulisannya Ya. beda ya. Bukan begitu nenek ini begini. Loh, kok 3? Yang betul saya bilang Mas Bagas. Iya betul ini sudah ini betul. Kok 3? Kenapa ya 3 ya? Emang mau berapa? Biasanya 5 kok. Ya, palingnya itu pokoknya alhamdulillah kan bagus kondisinya sekarang ya. Mungkin nanti kan misalnya ada keluhan boleh ditanya sama Jihan, dihubungin Jihan, nanti bilang aja Jihan buat ngobrol ke saya juga nih. Dan mungkin saya bisa juga ngasih kemungkinan buat tata laksana akhirnya bagaimana gitu ya, buat menata laksana penyakitnya itu apa gitu. Terima kasih banget. Terima kasih banyak Nah, Nenek. terima kasih banget.